Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti sekarang ini. Sholawat serta salam tak terlupakan untuk kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan tiktokan. Yang terhormat Bapak Asep Amaluddin SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi Dakwah serta teman-teman mahasiswa dan mahasiswi UIN Saifuddin Zuhri, khususnya untuk kelas 3 BKIB yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang terhormat, ada satu persoalan yang sering kita dengar dan populer saat ini yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini. Apakah kalian tahu rukun iman? Apakah kalian percaya adanya qada dan qadar? Percaya akan adanya qada dan takdir. Apa itu qada dan qadar? Qada antara lain bermakna kehendak Allah yang telah ada pada zaman azal sejak semula yang berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari Allah, menyangkut hal-hal yang dicangkup oleh qada di atas. Allah lah yang mewujudkannya. Teman-temanku, secara faktual dalam kadar dan urutan tertentu, itulah yang dinamakan takdir. Arti beriman kepada takdir adalah percaya bahwa Allah Maha mengetahui sejak azal, percaya bahwa Allah mencatat semua amal di Lauhul Mahfuz, percaya bahwa kehendak Allah pasti akan terjadi pada semua makhluk, baik suka maupun duka. Teman-temanku semua, mari kita lihat lebih rinci lagi tentang takdir. Segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah dan kehendaknya pasti akan terjadi. Seperti halnya kematian. Kematian terjadi pada waktu yang diketahui oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kematian akan menjemput kita. Sekarang kalian masih bisa menghirup udara segar. Tetapi 1 jam kemudian, apakah kalian tahu kalian masih hidup atau sudah tidak bernyawa? Hanya Allah lah yang mengetahuinya, bukan? Allah juga memberi kebebasan kepada semua manusia untuk memilih takdir-takdir apa yang dalam kemampuannya untuk menghindar dari suatu takdir menuju takdir yang lain. Seperti cerita Sayyidina Umar. Suatu ketika terjadi wabah pada masa Sayyidina Umar dalam suatu kota. Beliau lalu membatalkan tujuannya. Seketika itu ada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau lari dari takdir?" Beliau menjawab, "Ya, saya lari dari takdir, tetapi saya menuju takdir yang lain." Teman-teman, selama masih bisa diupayakan untuk menghindar dari sesuatu yang buruk, maka upayakanlah kalian untuk menghindarinya. Karena ketika itu memang Allah sudah mengetahui, tetapi Allah memberi kita kemampuan untuk menghindari dari sesuatu yang buruk. Seperti halnya sekarang, kita diberi wabah berupa virus corona, tetapi Allah memberi kita kesempatan untuk menghindarinya. Dengan apa kita menghindarinya? Dengan memakai masker, menjaga jarak,
dan mencuci tangan. Teman-temanku, jangan berkata bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu, maka kalian tidak bisa mengelak dari takdir-takdir itu. Karena kalian diberi kesempatan untuk menghindarinya. Ketahuilah bahwa pengetahuan Allah tidak akan menjadikan kalian terpaksa menerima apa yang Allah ketahui. Itulah qada dan itulah qadar. Pesan dari saya, janganlah kalian sombong. Janganlah kalian merasa diri kalian lebih baik dari orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Soal amal, takdir, waktu, Allah lah yang punya. Jika Allah mengendaki seseorang yang kalian rendahkan, Allah bisa menjadikan orang itu menjadi yang lebih baik dalam sepertian detik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Undur mangkola wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.